Proposal pemborosan sangat berharga, dan inilah yang ingin dilakukan Feng Tianxing. Sekarang mengalahkan He Constin, ini bukan rekor kecil, dan itu akan sangat membantu tindakan Feng Tianxing di masa depan. Setan selalu menghormati hanya yang kuat, dan apa yang harus dimiliki oleh yang kuat, yaitu rekor. Masalah hari ini bukan hanya untuk memberitahu Sira, tetapi juga menggunakan mulutnya untuk mempublikasikan masalah ini dan mempublikasikannya ke telinga orang lain, sehingga Feng Tianxing terkenal. Dan dengan ketenaran datanglah masalah. Masalah ini merupakan alasan penting bagi Feng Tianxing untuk menghindari tuannya Jia Luo. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Feng Tianxing telah membuang kekacauan seperti itu hanya untuk menghindari tuannya Jia Luo dan membiarkannya berlatih keterampilan bertarung pedang, dan membuang nyawa anjing He Constin. Ayo pergi dan buat orang tua itu bahagia selama beberapa hari. Feng Tianxing secara pribadi membawa Sedu ke arah Sera. Saat ini, Sera tidak tahan lagi. Kalian semua memberiku perintah untuk mengikat klan dan kroni He Constin. Semuanya kepadaku. Jika He Constin berani menyentuhku, aku akan membuatnya menjadi penyendiri. Lalu potong dia menjadi tongkat dengan tanganmu sendiri. Sera benar-benar tidak bisa menahan diri saat ini. Di tempat berpagar ini, sudah lama tidak terjadi gejolak pertempuran. Tidak peduli siapa yang menang, itu akan muncul di hadapannya sekarang. Bahkan jika He Constin muncul di depannya dengan Feng Tianxing yang tenang, dia bisa menerimanya. Lagi pula, anginnya terlalu kecil, kurangnya pengalaman tempur, dan sebagainya. Selama Fenger masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Tapi untuk waktu yang lama, tidak ada berita sama sekali, dan Sera benar-benar tidak bisa duduk diam. Segala macam tebakan buruk menyebar di dalam hatinya, dan pada akhirnya, ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuatnya membuat keputusan ini. Bawahan sudah lama menunggu, dan begitu mereka menerima perintah Sira, mereka dengan cepat tersapu. Setelah setengah kolom dupa setelah perintah Sira dikeluarkan, Feng Tianxing muncul di depannya dan melemparkan cincin sumi yang dibawa He Constin bersamanya. He Constin sudah mati. Aku akan kembali beristirahat dulu. Telepon aku untuk apapun. Untuk para prajurit itu, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali. Meninggalkan kata-kata ini, Feng Tianxing pergi dengan boros. Begitu lepas kendali dan acuh tak acuh, mata Sara berbinar. Fenger sudah dewasa. Hahaha, Fenger bisa membuatku terlihat bagus kali ini. Serona disebut bahagia. Apa rekor masa lalu He Constin? Sekarang hanya mayat. Mayat tergeletak di tanah. Tidak peduli berapa banyak penghargaan yang pernah dimiliki He Constin, dia sekarang hanyalah batu loncatan untuk Feng Tianxing. Selain bersukacita, Sera mau tidak mau memamerkannya kepada para prajurit iblis di sekitarnya. Lihat, aku Fenger mengalahkan He Constin. Dalam kata-kata umat manusia, ini disebut mudah dan menjanjikan. Masa depan tidak terbatas. Semua orang mematuhi perintah. Berkumpul malam ini, buka untuk minum, buka untuk makan. Senes, pergi dan ambil anggurku yang berharga. Aku tidak akan pulang malam ini jika aku tidak mabuk. Sera benar-benar tersenyum sekarang, seolah semuanya berjalan lancar. Tapi dia melupakan satu hal, perintah yang dia berikan tadi. Setelah Feng Tianxing menang, pembantaian kota besar He Constin baru saja dimulai. Sera tidak bermaksud banyak untuk mengendalikan bawahannya, tetapi ketika mereka masuk ke kota He Constin, mereka melihat iblis yang panik dan wanita iblis yang berteriak. Tiba-tiba, naluri primitif menyerbu. Di atas kepala. Penjarahan. Sebuah gerakan yang sudah lama tidak dilakukan oleh ras iblis, akhirnya dimulai pada saat ini. Di kota sebesar itu, hanya butuh satu sore, kecuali beberapa setan yang bersembunyi, tidak ada makhluk hidup. Di tembok tua adalah darah yang belum redup dari kanibalisme setan. Pada saat di atas kota, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Memang, iblis itu sendiri memiliki bakat untuk menjarah, dan Feng Tianxing hanya mengandalkan racun untuk memperkuat hasrat batin mereka, itu saja. Orang yang muncul di sini bersama Feng Tianxing. Ada juga Sedu. Dia berdiri dengan hati-hati di belakang Feng Tianxing, tidak berani berbicara lebih banyak. Sedu, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi saat itu? Kurasa tentara iblis itu bahkan tidak berpikir untuk memeriksa lukamu. Apa yang kamu lakukan? Sedu buru-buru berlutut di langit. Tuan Hui Feng, bawahannya tidak kompeten saat itu. Dia dikejutkan oleh aura He Constin, yang membuatnya malu. Setelah He Constin pergi, saya berpikir untuk mengirim surat kepada Lord Sera dan memintanya mengirim seseorang untuk mengalahkan He Constin. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan diserang oleh He Constin. Bawahan saya tidak tahu tentang tindak lanjut. Jadi tolong maafkan saya, Tuan Feng. Feng Tianxing mengulurkan tangannya seperti Jasper. Kalau begitu tutup matamu dan rileks. Sedu dengan patuh menundukkan kepalanya dan mengosongkan kesadarannya. Saat Feng Tianxing meletakkan tangannya di atas kepala Sedu, pada saat yang sama, racun itu juga menyerang tubuh Sedu. Setelah racun menyebar, kesadaran Feng Tianxing langsung menyerbu pikiran Sedu, mengaburkan semua kesadaran sebelumnya. Memori dipindai. Ini melepaskan tangannya.
Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, memenuhi tugas yang harus dilakukan seorang pelayan. Tapi aku masih berharap kamu bisa sedikit meningkatkan kekuatanmu. Lain kali, aku mungkin tidak punya sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Di balik tindakan acuh tak acuh Feng Tianxing, ada desahan tak berdaya di hatinya. Kesadaran bahwa racun dapat berkembang sangat terbatas, yang sangat mengurangi efek teknik rahasia pencarian jiwa Feng Tianxing. Jika pihak lain tidak bekerja sama, Feng Tianxing hanya bisa menatap kosong. Semakin banyak racun menyerang, semakin dekat lawannya dengan kematian. Tetapi jika racunnya tidak cukup, tidak ada cara untuk menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa. Ini adalah hal yang sangat kontradiktif, ditambah batas atas racun yang dapat ditahan oleh setiap iblis berbeda, dan itu tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk melawan musuh. Semua sarana budidaya abadi dibatasi, Feng Tianxing benar-benar sangat tertekan. Sementara memiliki tubuh fisik yang kuat, setan membayar harga tidak mampu merasakan energi spiritual sampai mereka dewasa sepenuhnya. Ini tidak apa-apa, karena tubuh ras iblis cukup kuat untuk tidak membutuhkan aura. Tetapi bagi Feng Tianxing, seorang kultivator ras manusia ortodoks, cara mengerahkan energi spiritualnya terbatas, yang lebih tidak nyaman daripada mati. Jelas ada solusinya, tapi saya tidak bisa menggunakannya sendiri, jadi saya hanya bisa khawatir. Lupakan saja, mari kita lihat nanti, realisasi jatuh pada tubuh yang boros lagi, dan angin serta langit menjadi lurus. Berlebihan, aku akan memberimu kesempatan untuk menyesal sekarang. Jika kamu adalah pelayanku, bahkan jika aku memintamu untuk membantu umat manusia mengalahkan ras iblis, kamu harus mematuhi perintah. Jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu dapat berhenti sekarang, dan saya dapat bertindak sebagai tidak ada yang terjadi.